Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat puasanya? Baik. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlu uqdatam min lisani yafqahul qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali hari ini di hari kelima puasa. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju puncak kemuliaan. Baik kepada Bapak Ibu, teman-teman dan Ananda yang saya sayangi, kita sudah ada di puasa kelima hari ini. Dan seperti biasanya sebelum kita berbuka puasa, kita akan mendengarkan kultum. Apa kepanjangan dari kultum? Kuliah 7 menit. Jadi bukan 7 tahun ya. Nanti kita kelamaan di sini. Nah, baik, untuk hari ini kultum kita akan dibawakan oleh Kak Saifullah SPD MPD dengan tema kenikmatan orang yang berpuasa. Jadi apa sih kenikmatan bagi orang yang berpuasa? Jadi kita saksikan setelah ini. Kepada Kak Ipul, waktu dan tempat saya persilakan. Agak kepending sebentar, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pimpinan MBS Muhammadiyah Sideneng Rapang, yang kami hormati para undangan serta adik-adik santri dan siswa yang sama-sama berbahagia. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mengucapkan alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu momentum yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selawat serta salam kita peruntukkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama berbahagia, salah satu penyemangat sekaligus kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk orang-orang yang berpuasa. Beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kebahagiaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Farhatan indal fitr wa farhatan inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu akan berbahagia di dua waktu. Yang pertama ketika mereka akan berbuka, sama seperti kita saat ini. Tentu kita merasa sangat berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita telah mampu menjalani ibadah puasa sejak terbit fajar di subuh hari tadi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan akhiri. Kita akan makan, minum, dan yang lebih penting dari itu, ada pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita lihat mengapa orang yang berpuasa itu patut untuk berbahagia. Ada jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Orang-orang, kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan mengiman dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi tidak ada di antara kita yang bersih dari kesalahan dan dosa.
Kita semua pasti punya kesalahan dan dosa. Dan Allah memberikan jaminan. Dengan berpuasa, menghidupkan qiyamu Ramadan, Allah akan menghapus dosa-dosa itu yang telah berlalu. Itu kebahagiaan yang pertama yang tentu akan kita rasakan. Dibersihkan dari segala noda dan dosa. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin begitu banyak ruang-ruang kebaikan, ruang-ruang pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimulai ketika kita bangun makan sahur. Kata Rasulullah, saat sahur itu ada barokah. Jadi ketika kita sahur, kita sudah mendapatkan berkah. Itu kebaikan yang pertama. Belum lagi ketika kita sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid. Kita melangkah dari rumah menuju ke masjid, itu berapa langkah? Yang kata Rasulullah, setiap langkah akan menaikkan 1 derajat. Dan langkah kaki berikutnya akan menggugurkan 1 dosa. Luar biasa sekali. Ketika kita melangkah ke masjid 200 langkah, berangkat 200 langkah pulang, berarti kita sudah mendapatkan 200 kebaikan, 400 kebaikan, 200 derajat yang ditinggikan, dan 200 dosa yang diampuni oleh Allah. Itu baru sholat subuh. Belum lagi ketika kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Yang kata Rasulullah, rakaatanil fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Belum lagi kita melaksanakan sholat subuhnya. Ditambah lagi ketika ada ta'lim, ada majelis ilmu, kita tinggal dan duduk-duduk sejenak seperti sekarang, ya. Man salaka tariqatin yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang meluangkan sedikit waktu untuk duduk-duduk, menuntut ilmu, mendengarkan pengajian, ta'lim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu baru subuh hari. Kebaikan yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa baru di subuh hari. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tartil Quran. Ya. Kata Rasulullah, 1 huruf itu diganjar dengan 10 pahala. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah 770 kebaikan. Ketika kita membaca 10-20 ayat, berapa banyak kebaikan kita dapatkan saat berpuasa. Ditambah lagi ketika kita bersedekah, berinfak. Matalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Ketika kita menyumbang 1000, Allah gandakan 700.000. Jadi jamaah bukber yang dimuliakan Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang berpuasa, yang itu harus membuat kita berbahagia. Makanya kata Rasulullah, orang yang akan berbuka, salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa itu farhatan indal fitr. Kebahagiaan ketika akan berbuka. Kenapa berbahagia? Karena perjuangannya sejak subuh sampai sore hari, langkah kakinya ke masjid, baru sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Itu ketika dihitung, ribuan langkah. Berarti ribuan derajat yang diangkat oleh Allah dan ribuan dosa yang digugurkan oleh Allah. Karena setiap langkah satu kebaikan. Ya. Dan endingnya, ketika kita berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dhahabat zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, wa sabatal ajru, dan Allah sudah menetapkan ajru, pahala kebaikan untuk kita. Mengapa kita berbahagia? Karena Allah telah perhitungan kebaikan kita dari subuh sampai sore ini telah sampai di sisi Allah.
Makanya dikatakan wasabatal ajr. Telah ditetapkan kebahagiaan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan kita akan dipertemukan dengan kebaikan itu, pahala itu di yaumul akhir kelak. Jadi jamaah kufur yang dimuliakan Allah, puasa ini ibadah yang sangat istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Saumuli wa ana ajazibi." Puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu amalan yang istimewa. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan dalam rumus Islam itu 10 dibalas 10 oleh Allah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ketika dia sedekah dikali 700. Jadi jelas hitung-hitungannya. Tapi untuk puasa Allah mengatakan wa ana ajazibi. Allah yang akan membalas. Jadi kita tidak bisa memperkirakan balasan apa yang akan diberikan oleh Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Setiap perbuatan Allah pasti berbeda dengan perbuatan makhluknya. Kita tidak bisa memperkirakan berapa banyak pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa itu. Karena Allah mengatakan, saumuli wa ana ajazibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kualitas ibadah puasa kita. Tidak sekadar menahan makan dan minum, tetapi betul-betul melaksanakan ibadah puasa seperti yang Allah dan Rasulullah Muhammad SAW perintahkan. Jadi kita perlu berhati-hati. Mengapa berhati-hati? Karena Rasulullah berpesan kepada kita, rubas so'imu laisa lahu min siyamihi ilal jual atos. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Ya. Melewatkan waktu begitu saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang di era digital, ya. Terkadang kita tidak sadar itu scroll IG, YouTube, ya, Facebook berjam-jam hingga waktu habis berlalu begitu saja. Sayang sekali. Jika kita berpuasa seperti itu, kita akan jauh dari kebahagiaan. Kita tidak mungkin merasakan kebahagiaan ketika berbuka seperti sekarang. Kenapa? Karena tidak ada perjuangan yang telah kita lakukan. Kita berleha-leha. Kita tidak bersungguh-sungguh. Jadi kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bukber yang dimuliakan Allah, jadi saya mengajak kepada kita semua, mari kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berRamadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya, melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita. Di bulan Ramadan ini kesempatannya. Banyak orang yang terkadang menganggap biasa-biasa saja bulan suci Ramadan itu, karena mereka tidak memahami begitu besar, begitu banyak sekali keberkahan, rahmat, kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, tentu kita perlu waspada dan berhati-hati. Pernah Rasulullah Muhammad SAW ketika akan berkhutbah, beliau naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Jadi beliau mengatakan amin, amin, amin. Setelah berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan engkau mengatakan amin. Ada apa gerangan? Rasulullah mengatakan, tadi ketika saya melangkah ke atas mimbar, malaikat Jibril datang dan berdoa. Salah satu doanya dari 3 doa Rasulullah dan malaikat Jibril itu, ya Allah, celakalah orang-orang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan pergi,
dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Celaka, kata malaikat Jibril. Rasulullah mengaminkan. Jadi malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, 100% la raiba fi. Tidak ada tawar-tawar lagi, dikabulkan oleh Allah. Malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Salah satu doanya, celakalah orang yang berpuasa mendapati bulan Ramadan, namun Ramadan pergi, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Masih ada 24 hari bulan suci Ramadan. Mari ya, kita memperbanyak ta'lim, memperbanyak bacaan Al-Quran. Mari kita untuk sementara melatih diri, mengenyampingkan gadget kita, banyak berzikir kepada Allah. Setelah sholat langsung action beramal soleh, apakah itu berinfak, bersedekah, ngaji, ya, sholat sunnah, zikir, itu semuanya amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan. Jadi mari mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amalan-amalan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini lebih 7 menit ya. Tadi penegasan MC itu 7 menit ya. Kultum, bukan kuliah 7 tahun ya, tapi kuliah 7 menit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.